menguatkan, menghibur, menegur, menasehati, bahkan menyembuhkan kami ya Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Bapa, pakailah mulut bibir lidah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, kita sama katakan amin. Pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Saudara diberkati hari ini. Amin. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Ya, bangsa Indonesia merayakan sejak tanggal 1 Agustus yang lalu. Ya, bendera-bendera sudah dikibarkan di bangsa ini. Bagi yang belum kibarkan bendera, jangan lupa kibarkan bendera. Ya, karena itu juga merupakan satu ketaatan kepada pemerintah kita. Ya, nanggo palahi tabayan. Kalau ini nama benotrak, kalau mengangkat senjata dihitam, kalau membaik bendera nama bulan Agustus. Ya, mengingatkan kita, mendeklarasikan dengan tiang bendera, dengan bendera yang kita pasang itu sebagai deklarasi bahwa bangsa kita ini sudah merdeka. Amin. Ya, sudah merdeka seperti saudara dan saya yang di dalam Kristus sudah merdeka adanya. Coba lihat kiri kanannya, tambah gemukkan, tambah langsingkan. Ya, kalau soal muda tambah muda semua ya, karena kan makanannya bergizi. Selama di rumah makanan sudah bergizi, selama ya corona ini, saudara-saudara tambah sehat-sehat saja. Amin. Sampai saat ini semua terpelihara karena anugerah Tuhan. Ya, kita berharap kuasa Tuhan yang kita andalkan itu menolong kita untuk dekat kepada Dia. Jangan pernah jauh daripada Tuhan apapun yang terjadi. Saudara datang ke tempat ini ada tujuannya. Amin. Tujuannya apa? Memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur, mau bertemu dengan Tuhan. Bonusnya ketemu saudara-saudara, ketemu saudara kita. Tujuan pertama kita adalah bertemu dengan Tuhan. Bonusnya bertemu dengan saudara-saudara kita. Selalu ada bonus. Tambah lagi bonus besar, saudara akan pulang bawa berapa? Bawa berkat yang besar bagi yang mau. Katakan bagi yang mau. Yang mau katakan amin. Amin. Saya mau. Kita mau semua diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ibadah itu mengandung janji bagi baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Waduh, hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Bukan hanya di surga nanti pakai baju putih, tetapi di dunia ini juga ada janji Tuhan Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, mungkin saudara bertanya, bagaimanakah berkat Tuhan itu? Kenapa sekarang keadaan susah? Dan mungkin saudara juga berkata bahwa saudara banyak kesulitan hari-hari ini. Kalau diceritakan tentang kesulitan, mungkin saudara kalau disuruh bersaksi sampai pulang nanti saudara tidak akan berhenti karena banyak kesulitan. Tetapi saudara perlu tahu, orang dikasih oleh Tuhan senantiasa dipelihara oleh Allah. Amen. Itu janjinya saudara. Walaupun dunia ini akan semakin menuju kepada kebinasannya, akan berakhir. Katakan dunia akan berakhir. Nah, yang akan berakhir adalah kerajaan Allah. Dan kita akan sebentar lagi akan beralih kepada kerajaan Allah, ke surga yang kekal, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi bisul, tidak ada lagi virus, tidak lagi masalah jerawat, DRM dan lain sebagainya. Yang ada di sana adalah bertemu dengan Bapa. Setiap hari ada di taman Firdaus Tuhan. Waduh, saya kalau membayangkan Taman Eden saja, kalau baca Kejadian saudara, kalau bayangkan Taman Eden, aduh enaknya luar biasa. Mau apa semua ada di situ, semua pohon-pohonan. Apalagi saya kan pemakan buah-buahan. Waduh, saya bayangkan itu di sana buah-buahan enak-enak sekali. Buah di dunia saja sudah enak, apalagi buah yang ada di surga. Mau menikmati buah yang ada di surga, bertahanlah sampai Tuhan Yesus datang. Apapun yang terjadi, kita mau tetap bertahan. Tuhan bertanya, adakah iman di bumi ini? Kita datang membangun iman kita, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, kalau saya katakan tadi setiap kita punya tujuan. Ya, anak muda sekolah, ada kuliah, ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Apa anak muda yang sekolah yang kuliah tujuannya untuk apanya? Cari pacar.
Karena tempat beli banyak. Ada tujuannya. Tujuannya macam-macam. Ada tujuannya gengsi lah kalau nggak kuliah. Nah itu ada gengsi kalau nggak kuliah. Karena orang kuliah, aku ikut kuliah. Gitu. Ada juga untuk mencapai cita-citanya. Karena tanpa kuliah yang dia tuju, tidak mungkin jadi ke cita-cita yang dia cita-citakan. Ada juga mau ngabis-ngabisin uang orang tua. Karena kekayaan orang tua 7 turunan gak habis-habis, maka kuliahlah. Walaupun jadi mahasiswa abadi, ya mahasiswa abadi, tahun ke tahun gak selesai-selesai, 7 tahun gak selesai kuliahnya, 7 tahun gak selesai, drop out. Ya keluar, ya, karena gedungnya sudah kuat melihatnya. Nah, jadi saudara ada tujuan. Kami menanam jagung sekarang di belakang ada tujuan. Tujuannya supaya nggak usah beli jagung buat ayam, karena beli jagung mahal, kadang nggak sesuai dengan penghasilannya. Ya, ada tujuannya. Yang kedua supaya tanah kosong tidak kosong, karena belum dipakai, sekolah belum dipakai, masih belajar ya daring, belajar ya dengan cara ada ya selalu dengan hikmat dari sekolah bagaimana cara belajar supaya anak-anak itu. Jadi lapangan belum dipakai, jadi kita tanam jagung dan tanam sayur, memanfaatkan ya lahan itu daripada cuma cabut rumput, semprot rumput, ya udah tanam dulu. Ya usia jagung paling 3 bulan, sudah panen 4 bulan paling lama kita kerjakan. Ya ada tujuan, ada tujuan. Nah, Allah pun menciptakan manusia, menciptakan saudara dan saya di dunia ini, melahirkan kita, ada tujuannya. Tuhan bukan lagi main-main bikin saudara dan saya. Bukan lagi Tuhan bilang, sini kumpul yuk kita main-main bikin boneka-bonekaan, nanti kita jadikan menjadi manusia. Bukan lagi main-main saudara. Tuhan itu punya rencana buat saudara dan saya, punya tujuan. Tak terbatas mau lahirmu bagaimana keadaannya, mau kau lahir di tengah-tengah keluarga yang broken home, mau lahir di tengah-tengah keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, atau keluarga mungkin orang tuamu preman, tidak jelas keadaannya. Namun kalau engkau dan aku sempat lahir ke dalam dunia ini, ada tujuan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah memandang latar belakang. Engkau dikasihi oleh Tuhan, dan inilah tujuannya. Mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat 26. Saudara, dalam situasi ini saudara perlu dan tahu tujuan Tuhan, sehingga saudara tidak susah, tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar, tidak menjadi gundah gulana, tetapi saudara berpegang teguh apapun yang kau alami. Kejadian pasal 1 ayat 26. Ada yang tahu buka Kejadian? Awal buka kita. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Mari kita baca. Suaranya di bawah. Kayak sekolah TK jadinya ya. Karena kita punya TK, jadi kami juga suka ngomong gitu sama anak-anak. Mari kalau suaranya di bawah, kita semua bersuara. Amin. Semua bersuara. Amin. Baca. Kalau nggak baca bawah kitab ada di dinding seperti Yeskiel. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Luar biasa enggak? Luar biasa. Firman jangan dulu dihilangkan. Biarkan dulu di situ. Ya, karena masih bahasa nanti kalau saya tampilkan dulu lagi. Ya. Ya, jadi Tuhan berfirman, aku. Halo. Tampilkan dulu. Jadi buang hilangkan dulu ya. Kejadian 1 ayat 26 ini dikatakan berfirmanlah Allah. Siapa yang berfirman? Allah.
Berfirman itu ngapain? Berbicara, ngomong, diskusi, rapat, apalagi mengucapkan, yang ngobrol, ya, dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa itu suka ngobrol. Makanya kalau saudara nggak suka ngobrol, suami istri nggak suka ngobrol, orang tua dengan anak nggak suka ngobrol, nggak segambar itu dengan Allah. Ya. Harus punya perencanaan. Allah berencana bersama-sama. Ya, bersama dengan Allah Kudus, Allah Anak. Mereka, Allah katakan berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Garis bawahi kata berkuasa. Tuhan menciptakan kita ternyata tujuannya adalah berkuasa. Kenapa berkuasa? Karena Tuhan tahu di dunia ini banyak sekali godaan. Makanya kita dikasih kuasa. Kuasa yang ada pada Allah itu sama dengan kuasa yang diberikan kepada kita. Jadi sebetulnya saudara ini adalah orang-orang hebat. Wow, betul gak? Karena apa? Kita diciptakan, dibuat oleh tangan Allah, dihembuskan nafasnya kepada kita. Jadilah kita manusia-manusianya Allah. Manusia-manusia yang sesungguhnya hebat, punya kemampuan, punya wibawa, punya otoritas. Tetapi otoritas itu pada akhirnya kita semua sudah tahu ceritanya, sudah jatuh diserahkan oleh Adam dan Hawa kepada kita. Namun inilah yang perlu kita ingat kembali, siapa saudara dan saya, supaya kita tidak lemah lagi. Kita sudah direncanakan oleh Tuhan yang memiliki kuasa. Siapa suka nonton film-film jagoan? Superman, apalagi? Power Rangers, ada Power Rangers, ada Doraemon, setiap wajah hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, Kura-Kura Ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita, namanya Yesus, namanya jagoan kita. Siapa di sini senang nonton film Spiderman? Saya. Nanti jagoan Spiderman. Dulu zaman saya anak-anak, film apa namanya itu ya, ada cewek, Wonder Woman. Kalau sudah nonton Wonder Woman itu, wah, kayaknya kepengen kayak dia. Apalagi kalau punya musuh, pengen kayak Wonder Woman. Tiba-tiba muncul di hadapannya, lalu angkat dia, lempar. Lalu ada yang pengen jadi kura-kura ninja. Gimana gayanya? Ya terserah saudara mana yang suka. Tapi kita semua punya jagoan-jagoan. Ada yang suka zaman-zaman usia saya itu, saya dari usia saya ke atas suka Jackie Chan. Ya kan? Wah, kalau udah Jackie Chan itu kayak manapun pertama kalah ujungnya menang. Pokoknya saya tahu film, kalau pertama kalah pasti terakhirnya menang. Ya. Jadi kalau nonton gak usah takut. Kalau sesenang apapun pasti katakan ujung-ujungnya menang. Kalau film saja skenarionya begitu, walaupun ada tantangan, tapi akhir ceritanya adalah kemenangan. Kalau saudara jawabannya mati, kalah, selesai nonton bilang apa? Hah? Jawabannya mati, gak berdaya, dari awal sampai selesai gak pernah menang, sampai habis itu film terus kalah. Saudara bilang apa udah selesai? Nyesel gue nonton ini, rugi gue nonton ini.
kita akan menyesal. Makanya saudara dan saya ini sebetulnya adalah orang-orang yang hebat. Walaupun saudara pendek, hitam, keriting, apalagi keluh kesahmu, gigi ompong, apalagi semua keluh kesah yang ada padamu tak membatasi kuasa Tuhan yang ada dalam dirimu. Orang cacat nggak punya kaki, nggak punya tangan saja, mereka bisa menghasilkan. Mereka punya kemampuan yang luar biasa. Pernah pemain gitar lihat pakai kaki karena dia nggak punya tangan? Belum tentu pemain gitar kita yang ada di sini menang. Belum seberapa. Pernah lihat pemain keyboard? Jadinya nggak lengkap, cuma kayak gini doang. Tapi dia bisa main keyboard lebih hebat dari pemain keyboard kita. Pernah lihat pengkhotbah tidak punya kaki? Dia kalau khotbah dia taruh di atas meja. Yang begitu lebih hebat dari khotbah saya kalau dia berkhotbah. Padahal dia tidak lengkap anggota tubuhnya. Berarti kita setuju bagaimanapun kondisimu, apalagi hanya karena hitam warna kulitmu, repot kali beli pemutih, mulai dari muka sampai seluruh badan, sibuk mencari pemutih. Tuh, sekalian berputih, mandi di air backling, berendam di situ, nggak usah berhari-hari, 5 menit putih. Saudara, ada kuasa bagaimanapun keadaan kita. Dikatakan supaya menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Katakan berkuasa. Katakan saya berkuasa. Saya berkuasa. Kuasanya dari mana? Dari Tuhan. Maka kuasa dari Tuhan, siapakah lawan kita? Tidak ada. Virus lawan kita? Tidak ada. Kita bisa kalahkan bersama dengan Tuhan. Kita lakukan perkara besar. Tapi perlengkapi diri kita, mati hidup di tangan Tuhan. Kalaupun kita mati oleh karena virus, tapi tidak mematikan iman kita, kita akan tetap ada di dalam Tuhan. Saudara dan saya ini luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan punya rencana kita segambar dan serupa dengan Dia, dengan kemampuannya. Makanya lihat saudara, manusia bisa menciptakan banyak hal, termasuk handphone sekarang, ya enggak? Ya, luar biasa enggak tuh? Luar biasa. Benda sekecil itu, setipis itu, pertama keluar masih gede, dia enggak pakai antene. Sekarang masih ada yang mau pakai yang gede, pakai antene. Sekarang orang berlomba-lomba cari handphone yang tipis, setipis daun serai, biar gampang dikantongin, gampang dibawa-bawa. Itu penemuan-penemuan. Dan saudara tahu situasi selama kurang lebih 2 tahun ini yang sepertinya mendatangkan petaka di bangsa-bangsa, itu akan membawa kebaikan yang luar biasa, membawa berkat yang luar biasa. Terutama Indonesia. Indonesia akan menjadi sumber beberapa hal, beberapa barang, beberapa obat-obatan. Indonesia akan muncul orang-orang yang dapat menciptakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dan tiba saat Indonesia akan menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain. Bukan lagi hanya kita memakai barang-barang dari luar, tetapi kita akan punya benda-benda, kita akan punya obat-obat, kita akan punya sesuatu yang bisa ditawarkan bagi bangsa-bangsa. Dan bangsa kita akan terus diberkati. Karena apa? Karena ada orang-orang hebat di Indonesia. Siapa orang-orang hebatnya? Ada saudara dan saya percaya. Orang yang mengambil alih kekuatan itu, kelemahan itu dilepaskan.
dan dia ambil kekuatan Allah untuk boleh maju di dalam kuasa. Ini yang perlu saudara dan saya pikirkan, renungkan siang dan malam. Kalau saudara sedang dalam keadaan dituduh lemah, sedang diintimidasi oleh kuasa kegelapan, waktu sakitmu dikatakan tidak mungkin sembuh, waktu dikatakan anakmu tidak mungkin berubah, pasangan hidupmu tidak mungkin berubah, pekerjaanmu tidak mungkin diberkati, dan tidak ada keuntungan dalam hidupmu, tetapi engkau pikirkan di dalam pikiran bahwa Tuhan sudah memberi kuasa. Makanya Salomo, dia tidak minta kekayaan kepada Tuhan, dia berdoa, dia minta hikmat yang daripada Allah. Waktu Salomo berdoa minta hikmat, bukan hanya hikmat yang Tuhan kasih, tapi Tuhan kasih juga kekayaan, kejayaan yang luar biasa. Karena apa? Karena roh Allah yang besar itu ada dalam kehidupan. Jadi tujuan Allah kita segambar dan punya kuasa. Memang sudah jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa, tetapi saudara, jauh sebelum itu Allah sudah menyediakan keselamatan. Keselamatan yang ada pada kita sekarang di dalam Yesus Kristus. Kita ini sudah dikembalikan Allah kepada tujuan yang original, tujuan yang asli. Cok HP aja saudara maunya yang original, bedak maunya yang original, ya kan? Maunya yang asli, tas maunya yang ori, tidak mau KW-KW-an. Ada yang begitu. Saudaraku, keselamatan yang ada pada kita itu adalah cara Tuhan mengembalikan kekuatannya kepada kita. Tuhan membawa kita kepada tujuan originalnya, kepada tujuan utamanya, tujuan pertamanya. Dan saya sangat yakin semua kejadian yang ada di dalam dunia ini tidak pernah tujuan Tuhan untuk membinasakan kita. Tujuan Tuhan supaya iman kita bangkit, supaya iman kita teruji, supaya iman yang kuasa yang diberikan kepada kita itu kita pergunakan. Jangan disimpan, jangan dilemarikan, jangan dikantongin. Pergunakan kuasa itu. Yang menjadi masalah bagi kita, kita melihat diri kita gak mampu, kita melihat tidak mungkin. Tapi kalau saudara mengingat rencana Tuhan, tujuan Tuhan yang terutama adalah untuk kita berkuasa. Pakailah kuasa itu untuk mengalahkan segalanya, apapun itu. Bahkan mengalahkan keinginan-keinginanmu untuk melakukan dosa. Anak muda, pertahankan kesucian dan kekudusan. Maaf karena hari-hari ini banyak anak-anak muda datang minta diberkati karena sudah hamil duluan. Di hari-hari ini mungkin karena kebanyakan di rumah ya, sehingga tidak tahu apa yang mau dilakukan, sehingga melakukan hal yang tidak berkenan. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak kami layani di hari-hari ini salah langkah, salah jalan. Makanya saudara dan saya ada kuasa untuk mengalahkan itu semua. Segala keinginanmu, janda-janda, para duda-duda, ada di dalam Tuhan. Eratlah dengan Tuhan sehingga hidupmu terpelihara, bukan dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi dikuasai oleh kuasa ilahi. Sehingga tidak akan terdengar bapak-bapak selingkuh, tidak terdengar ibu-ibu selingkuh. Kayaknya di daerah kita ini sekarang lagi marah. Makanya saudara dan saya, kenallah dirimu. Siapa engkau diciptakan oleh Tuhan? Mau jadi apa kita diciptakan oleh Tuhan? Bukan untuk mau kita. Maka judul firman Tuhan hari ini bagi kita, tujuan Tuhan menjadi tujuan
tujuan hidupku. Katakan, tujuan Tuhan menjadi tujuan hidupku. Tujuan Tuhan menjadi tujuan hidupku. Kalau tujuan Tuhan menjadi tujuan hidup kita, saya percaya kita tidak akan pernah terdengar jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Amin. Bagaimanapun keadaan, kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Ingat penebusan Allah yang luar biasa. Kita bukan dulu Lukas pasal yang ke-6. Jadi saudara perlu ingat, kita ini diberi kuasa. Kita punya kuasa yang luar biasa. Lukas pasal yang ke-6 ayat 40. Lukas pasal 6 ayat 40. Kita akan baca, karena orang yang membaca dikatakan Tuhan berbahagia dan diberkati. Lukas pasal 6 ayat 40, kita baca bersama. Sudah dapat? Yuk mari kita baca 1, 2, 3 ya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tetap dikembalikan kepada sama dengan gurunya, sama dengan Allah. Kalau Yesus menang, saudara dan saya juga harus menang. Karena Yesus yang ada dalam hidup kita itu berkuasa luar biasa. Dia bukan Yesus yang kalah, dia bukan Yesus yang pengecut, dia adalah Yesus yang sudah menang atas segala pencobaan, atas segala ujian. Jadi Allah mengharapkan kita keserupaan dengan Kristus. Itulah yang mau kita kerjakan, mau kita kejar. Bukan mau serupa dengan sesuatu di dalam dunia ini, tapi mau serupa dengan Kristus. Makanya kalau saudara lihat seseorang yang menurut saudara adalah teladanmu, tetapi dia juga jatuh dalam dosa, dia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, jangan kamu katakan, dia saja yang begini bisa jatuh, terlalu bima'au. Tidak seperti itu. Makanya pemandangan dan penglihatan kita adalah kepada Kristus. Kristus tidak pernah jatuh dalam dosa. Kristus tidak pernah kalah dalam pencobaan, tetapi Kristus menang. Maka kalau dikatakan barang siapa yang telah tamat pelajarannya, pelajaran yang mana sekarang yang sedang saudara ikuti? Di sekolah ada berbagai macam mata pelajaran. Di Indonesia seperti SD ada mata pelajaran wajib, ya, sama di seluruh Indonesia. Ada pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Itu ada mata pelajaran. Dan murid di Indonesia semua harus mau belajar untuk apa yang disajikan di sekolah masing-masing. Betul nggak? Walaupun nanti di SMK ada jurusan yang sesuai dengan jurusannya. Apa yang dia mau, ada SMK. Kuliah pun demikian. SMA pun ada jurusannya, supaya dapat mengikuti, dapat memperdalam semuanya. Nah saudara, demikian juga sekolah kehidupan kita. Ada berbagai macam materi, betul nggak? Ada masalah pelajaran kita, mungkin yang tadi matematika di pelajaran kehidupan kita, ada pelajaran mengenai sakit penyakit, ada pelajaran mengenai godaan, ada pelajaran mengenai keuangan, jujur atau tidak, bisa mengurus keuangan atau tidak. Di dalam kehidupan kita ini juga ada berbagai macam mata pelajaran, yang pelajaran yang harus kita pelajari, yang harus kita terima, dan yang harus kita menangkan. Akhirnya saudara ahli di dalam menangani berbagai masalah.
Ayo, kalau saudara punya masalah mengenai anak, saudara yang punya anak dan pernah punya pengalaman yang susah mendidik anak, saudara akan bisa menjadi saksi buat mereka yang punya anak sedang putus asa bagaimana mendidik anak ini. Saudara yang pernah punya pengalaman suaminya amit-amit tak baca, sehingga waktu saudara ketemu emak-emak yang punya suami amit-amit tak baca juga, saudara bisa mengatasinya, saudara bisa bersaksi, saudara bisa meneguhkan dan menguatkan mereka. Amin. Waktu saudara pernah jatuh di dalam dosa, lalu saudara kembali kepada Tuhan. Ketika saudara ketemu dengan orang yang berdosa, dosanya bodoh, sama dengan dosamu dahulu, engkau akan dengan mudah mengobati mereka karena engkau sudah pernah mengalami. Itulah Tuhan yang penuh kuasa di dalam diri kita. Allah mau kita serupa. Segala penderitaan yang kau alami bukan untuk membuat engkau jatuh. Ujian yang dilakukan di sekolah tujuan untuk ujian supaya semuanya boleh naik kelas, lulus bagi yang lulus. Nggak ada tujuannya. Tujuan sekolah membuat ujian adalah supaya semua tinggal kelas. Ada itu sekolah dablek. Bahkan sekarang SD tidak boleh tinggal kelas. Saya nggak tahu SMP ya, karena kita punya TK SD. Saya nggak tahu SMP boleh nggak tinggal kelas. Sekarang SD nggak boleh tinggal kelas. Makanya kalau dulu ujian ada hair namanya. Sekarang apa ya? Remedial. Paling artinya sama, cuma beda-beda ngomongnya aja. Sekarang lebih maju jadi remedial. Mengulang, diulangi kembali ujian yang kurang nilainya. Kadang-kala saudara ketika gagal, Tuhan kasih kasih remedial. Pernah alami masalah yang masih sama? Itu remedial. Karena saudara dan saya belum lulus. Kan tadi tamat pelajarannya. Jadi kalau saudara masih alami hal-hal yang itu lagi, berarti saudara masih Setuju? Coba pikirkan. Saudara sedang punya masalah yang pernah sama nggak dengan yang dulu saudara kayaknya udah alami, tapi kembali lagi saudara alami. Berarti saudara sedang remedial dengan Tuhan. Jadi saudara nggak usah tawar hati. Kita sudah diberi kuasa. Jalani saja. Katakan jalani saja. Secara jujur waktu menjalaninya nggak enak, menderita,